teman-teman semua, berjumpa lagi di podcast KSR PMI Unit UPI Kampus Serang. Kali ini kita bakal bahas sesuatu yang kayaknya simple nih, tapi efeknya bisa kemana-mana, yaitu tentang anemia. Iya, anemia yang sering dibilang kurang darah, padahal anemia lebih dari sekedar itu. Kamu pernah gak sih ngerasa capek banget padahal cuma jalan dari kelas ke kantin? Atau baru naik tangga satu lantai tapi udah ngos-ngosan kayak abis lari maraton? Bisa jadi itu bukan karena mager ya atau gaya hidup rebahan. Bisa jadi kamu itu kena anemia. Nah, hari ini kita ditemani juga oleh narasumber yaitu Teh Marsha. Halo Teh Marsha, apa kabar? Halo, kabar aku baik. Oke Kak, pertama-tama nih aku pengen nanya dulu. Menurut Kakak anemia itu apa sih? Oke, nah jadi anemia itu kondisi ketika tubuh kekurangan hemoglobin. Bahasa gampangnya hemoglobin itu kayak angkutan oksigen. Kalau angkutannya kurang, oksigen yang disebar ke tubuh juga berkurang. Jadinya ya badan tuh lemes gitu, gampang capek, gak fokus dan juga sering pusing. Nah, menurut WHO, anemia ini banyak banget kejadiannya, terutama pada remaja putri. Jadi bukan cuma kurang darah ya. Oh gitu Teh, jadi banyak remaja ya yang merasa pusing dikit itu langsung bilang masuk angin atau kurang tidur. Padahal itu bisa jadi anemia ya. Iya, betul banget. Gejalanya memang sering banget disalahpahamin ya. Yang paling sering tuh kayak capek, capek berlebihan, pusing, wajahnya juga pucat, jantung deg-degan. Jantung deg-degan tuh lebih ke jantung berdebar, gampang ngantuk dan susah fokus di kelas. Kalau kamu lagi baca atau lagi dengerin guru, terus rasanya ngantuk banget. Padahal tidur udah cukup, itu juga bisa tanda tubuh kamu kekurangan oksigen karena anemia. Oke, terus kenapa sih Kak anak-anak di usia remaja itu kayaknya gampang banget nih kena anemia? Nah, ada beberapa penyebabnya nih. Karena yang pertama, remaja itu lagi masa pertumbuhan. Nah, tubuh kamu itu lagi butuh banget yang namanya zat besi. Yang kedua, khususnya remaja putri nih ya, setiap bulan kan kehilangan darah karena menstruasi. Nah, itu juga bisa menyebabkan anemia. Yang ketiga, tentu aja pola makan. Banyak nih yang sarapan cuma minum teh atau malah nggak sarapan sama sekali. Apalagi kayak kita nih anak kos gitu kan. Nah, yang terakhir kebiasaan hidup. Ada yang diet ketat, ada yang terlalu banyak makan mie instan, ada juga yang bahkan jarang banget makan makanan bergizi. Jadi asal makan kayak gitu. Oh gitu ya ternyata alasannya. Oh iya, biar kita nggak jenuh nih sekarang saatnya masuk ke segmen benar atau salah. Nah di sini aku bakal bacain ya beberapa pertanyaan. Nanti Teh Marsha boleh jawab pertanyaan itu dengan benar atau salah. Nanti boleh nih dijelasin sedikit-sedikit biar teman-teman juga lebih paham tentang anemia ini. Gitu. Siap Teh? Siap. Oke, aku ini ya bacain soal yang pertama. Yang pertama, anemia itu cuma terjadi pada orang yang jarang makan daging. Benar atau salah nih Teh? Salah ya, kurang daging itu bisa jadi salah satu penyebabnya. Tapi anemia itu bisa muncul bukan karena kurang daging aja, itu karena menstruasi yang deras, diet ketat, jarang sarapan, atau bahkan kekurangan zat besi dari makanan atau apapun. Bahkan orang yang makan daging pun bisa anemia loh kalau penyerapan zat besinya itu terganggu. Oke, jadi jawabannya salah ya teman-teman. Oke, next kita ke pertanyaan yang kedua. Nah, kalau misalnya kita pucat dan cepet capek itu udah pasti kita kena anemia. Benar atau salah Teh? Salah ya, pucat dan capek itu bisa terjadi tanda anemia, tapi juga bisa karena kurang tidur, bisa karena dehidrasi atau aktivitas berat. Makanya penting banget cek HB kalau gejalanya muncul terus-menerus. Oke, lanjut lagi kita ke pertanyaan yang ketiga. Kalau misalnya kita minum es teh setelah makan itu bisa bikin anemia yang kita alami itu bisa makin parah. Benar atau salah Teh? Bener, apalagi kalau kita udah tahu nih kita anemia. Pas setelah makan kalian malah minum es teh itu bisa banget anemia kalian bisa makin parah.
Karena teh itu mengandung tanin yang bisa menghambat penyerapan zat besinya. Kalau sering minum teh, tepat banget ya setelah makan itu zat besi dari makanan gak terserap maksimal. Jadi kalau emang kalian mau minum es teh atau minum teh hangat, sebaiknya itu kasih jeda setelah makan sekitar 1 sampai 2 jaman deh. Oke, berarti nggak boleh langsung ya Teh ya? Iya, betul sekali. Oke, kita lanjut lagi ke pertanyaan berikutnya. Kalau misalnya anemia itu hanya dialami oleh perempuan, benar atau salah Teh? Nah, ini sering banget ya dibilangin kalau anemia itu hanya terjadi pada perempuan. Itu salah besar ya. Laki-laki juga bisa mengalami anemia. Walaupun anemia pada laki-laki itu lebih rendah, maksudnya lebih sedikit daripada yang perempuan. Tapi remaja laki-laki ini faktor terjadinya anemia itu karena diet ekstrim atau bahkan jarang makan atau bisa juga cacingan, itu juga bisa menyebabkan anemia. Kalau anemia kan pasti suka minum nih tablet penambah darah. Nah, menurut Teteh, apakah benar tablet tambah darah itu bisa bikin kita jadi gemuk? Salah ya, ini mitos yang sering banget aku dengar. Jadi tablet tambah darah itu tidak membuat gemuk ya, catat. Nah, yang terjadi itu tubuh kembali punya energi, terus nafsu makan membaik, jadi terlihat lebih segar. Nah, itu tuh bukan gemuk namanya, itu namanya sehat karena sudah minum tablet tambah darah. Lanjut lagi, kalau misalnya kita konsumsi vitamin C itu bisa membantu zat besi terserap lebih baik. Benar atau salah Teh? Ya, betul banget. Jadi, selain tablet tambah darah yang kita butuhkan, ada juga vitamin C yang sangat kita butuhkan. Vitamin C itu bisa kalian konsumsi dari buah-buahan seperti itu yang memiliki kandungan vitamin C yang banyak kayak jeruk, jambu, seperti itu. Bisa juga kalau kalian males makan buah, kalian bisa minum dari vitamin C berupa tabletnya. Oke, seru juga ya. Ternyata banyak banget nih mitos-mitos yang nggak bener. Oke Teh, sekarang kita lanjut nih ke cara mencegah anemia. Menurut Teh gimana nih cara mencegah supaya anemia yang kita alami itu nggak semakin parah gitu? Nah, sebenarnya caranya itu gampang banget. Aku punya beberapa tips yang bisa kalian terapkan untuk mencegah anemia. Yang pertama, yaitu makan makanan bergizi, terutama makanan yang mengandung zat besi yang sangat tinggi. Itu penting banget ya buat yang anemia. Catatannya, gak perlu memaksakan diri untuk beli makan makanan mahal. Banyak loh makan makanan yang mengandung zat besi, contohnya hati ayam, telur, bayam, tempe, tahu, ikan, semuanya itu kan ada di warteg dan aman di kantong anak-anak kos kita nih, kayak kita. Yang kedua, kombinasikan dengan buah yang tinggi vitamin C. Itu kayak yang tadi aku jelasin, ada jambu, jeruk, atau mangga. Kenapa? Karena vitamin C itu bantu tubuh menyerap zat besi itu lebih maksimal. Yang ketiga, hindari minum teh atau kopi setelah makan. Ayo, siapa nih? Nah, ini penting banget ya, teh dan kopi itu bisa menghambat penyerapan zat besi. Jadi, nanti setelah makan kalian minum teh atau kopi, makanan yang kalian makan yang tadinya udah mengandung zat besi yang tinggi, nanti bisa sia-sia ke tubuh kalian. Nah, keempat, minum tablet tambah darah. Ini kan ada program resminya dari Kemenkes ya. Apalagi remaja putri itu dianjurkan minum 1 tablet per minggu. Ayo, siapa nih yang tablet tambah darahnya gak diminum, malah dibuang? Mulai saat ini dikonsumsi ya tablet tambah darahnya, 1 tablet aja kok per minggunya. Nah, ada nih yang terakhir, tidur cukup. Ayo, jangan begadang. Karena tubuh itu memproduksi sel darah merah saat kita lagi istirahat. Jadi
tidurnya yang cukup ya, jangan begadang mulu. Ya lengkap banget deh penjelasannya ya. Intinya anemia itu bukan sesuatu yang harus ditakuti, tapi juga nggak boleh diremehin, ya kan Teh? Iya, betul banget. Oke, terima kasih untuk Teh Marsha karena udah mau jadi narasumber kali ini, terus sudah nemenin kita podcast juga gitu ya. Ya, terima kasih juga ya udah kasih kesempatan untuk aku ngisi podcast kali ini. Untuk kalian semua para pendengar, jangan lupa ya jaga kesehatan dan tetap aktif juga untuk produktif juga. Oke, cukup sekian aja podcast kali ini. Sampai jumpa di episode podcast KSR PMI Unit UPI Kampus Serang selanjutnya. Dah.